Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Tak terasa sudah masuk di gajian bulan Desember atau November ke Desember ya. Oke, jadi akan budgeting ke bulan Desember. Untuk yang tanggal 25 sudah pasti sudah menerima gajian kan. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Ini murni caraku untuk mengelola keuangan rumah tanggaku ya. Jadi bukannya bermaksud untuk pamer, dan jangan dilihat dari nominalnya, tapi lebih ke caraku untuk mengelolanya di tiap minggu dan setiap bulannya. Oke, jadi di bulan ini kita review dulu, tapi ya untuk anggaran di minggu 5 kemarin dari dompet mingguan. Oke, nih udah kosong semua ya. Uang mingguan habis, groceries habis, diapers semua, dan cuma ada sisa uang koin. Ini kita ambil aja koinnya. Oke, sisanya ada 2.500 saja, nggak apa-apa. Yang penting dari inti budgeting itu bukan sisa atau nggak sisa ya. Yang penting kita tidak minus dan juga tidak membuka pintu untuk berhutang. Pokoknya insya Allah dicukupkan selalu untuk memenuhi biaya kebutuhan kita selama 1 bulan. Berapapun gajinya insya Allah cukup ya untuk biaya hidup. Oke, tunggu bentar nih, ada kotoran gitu. Jadi aku mau budgeting untuk minggu pertama gajian di bulan Desember. Untuk budgeting bulan Desember di week pertama masih sama, uang mingguannya akan aku alokasikan sebesar 100.000 per minggunya. Untuk groceries kebetulan tadi aku udah belanja dulu ya sebelum bikin video ini. Jadi untuk beberapa kebutuhan aku tuh udah terpenuhi gitu. Kayak groceries tuh biasanya aku beli kayak untuk sabun, terus tisu, terus biasanya untuk kamar mandi ya, seperti kamper atau pembersih kamar mandi. Terus biasanya stok mie instan untuk 1 bulan atau 2 minggu aja sih, 2 minggu ke depan gitu. Terus kopi, minuman hangat gitu-gitu. Jadi ini untuk groceriesnya, ini untuk groceries aku, suamiku, dan anakku selama 1 bulan ya. Untuk kantongnya. Tapi kalau untuk yang rumah seperti yang sudah aku jelaskan di video kemarin tuh, aku udah alokasikan duluan, transfer ke ibuku gitu ya. Nah ini untuk minggu ini aku anggarkan 20.000 karena udah kebeli semua tadi setelah aku menerima gaji dari Pak suami. Kebetulan langsung aku belanja untuk keperluan 1 bulan untuk keperluan groceriesnya. Oh iya, biasanya kalau untuk buah aku akan anggarkan dari groceries itu gitu. Oke, untuk diapers ini juga belum aku anggarkan di minggu ini karena masih sisa dari minggu lalu ya, dari bulan lalu. Masih ada sisa sekitar 17 popok lagi gitu. Jadi karena sekarang aku pakai popok cuma sehari sekali, jadi sebulan itu insya Allah 1 kantong tuh cukup. Untuk susu ini juga tadi sekalian aku udah beli setelah saya sekalian belanja untuk yang groceries itu ya. Tapi maaf banget aku belum sempat ngerekam karena susah gitu loh untuk mau belanja, karena aku belanja kan di agen gitu ya. Jadi kalau mau nge-record itu tuh agak sulit gitu. Jadi penuh banget tempatnya gitu. Jadi ini untuk susu udah aku beli 2 karton, anggarannya sama seperti yang sudah aku rincikan di video sebelumnya ya. Jadi untuk 1 bulan ini anggaran susu ini udah aku belikan ya 2 karton, jadi nggak aku anggarin lagi. Oke, untuk laundry di minggu pertama belum aku anggarkan, kemungkinan aku akan laundry di minggu kedua atau minggu ketiga. Jajan anak sama seperti biasa, 10.000 per minggunya gitu. Nah ini dia untuk jajan anak tuh aku alokasiin 10.000 per minggu gitu, untuk pegangan aja sih, buat nambah-nambahin kalau dia mau jajan. Nah untuk kebutuhan istri, alhamdulillah sudah refill lagi. Karena di bulan kemarin kan aku nggak dapat uang jajan ya, karena uangnya dipakai untuk nambahin aku beli handphone yang memorinya lebih besar ini untuk bikin konten. Jadi ini udah. Untuk hiburan ini aku belum anggarkan, tapi anggaran hiburan itu sebenarnya tentatif ya, bisa mingguan bisa bulanan. Kalau mingguan aku alokasiin 100.000 biasanya itu dia bisa over budget atau nggak over budget gitu. Jadi ini aku nggak akan aku spesifik banget kalau aku lagi mau isi aku isi, kalau nggak ya udah. Tapi yang jelas kalau di video kemarin anggarannya itu per bulan 300.000 ya. Jadi untuk 1 bulan itu 300.000 itu aja gitu. Oke, ini dia selesai untuk minggu pertama. Karena aku udah belanja duluan sih ya, jadi anggaran yang aku alokasikan memang segini aja, kurang lebih 170.000 untuk 1 minggu ini gitu. Dan
aku sepertinya ada sisa anggaran yang aku umpetin. Bentar ya. Nah ini dia. Nah ini nih udah dimasuk-masukin semuanya ya untuk yang kemarin-kemarin. Nah ini itu aku kemarin punya sekitar berapa ini ya, surplus. Nah ini aku ada sisa anggaran tapi aku lupa, aku baru ingat. Ini ada sisa sebesar 32.000. Nah ini mau aku masukin ke, sebentar, tantangan menabung 100 amplop. Oke, aku mau lihat dulu, tapi nggak semuanya sih kayaknya aku ngisinya. Aku cuma mau masukin tantangan 100 amplopnya itu satu aja. Kayaknya mau masukin karena di sini ada 32.000, jadi aku mau masukin 12.000 aja. Jadi di amplop yang nomor 12 kita cari ya amplopnya. Kenapa nggak semuanya gitu? Karena aku mau naruh sisanya itu ke anggaran jaga-jaga dulu ya gitu. Jadi nanti di akhir bulan kalau ada sisanya lagi baru aku masukin lagi ke amplop. Jadi benar-benar santai. Atau kalau ini juga bisa aku isi dari anggaran ulang tahun, dari anggaran uang jajan aku gitu. Ini dia amplopnya, amplop nomor 12. Tuh lihat kan masih sedikit banget. Nggak apa-apa, yang penting niat dan istiqomah. Kita belajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 12 kita warnain. Oke. Lalu kita masukkan uangnya. Gitu. Jadi aku nggak setiap hari kok untuk ngisi ini gitu. Jadi benar-benar aku cukupin dulu kebutuhan dan keperluanku selama 1 bulan penuh. Kalau mau lagi jor-joran banget ya palingan aku ngambil alokasi nabungnya dari uang jajan aku itu yang aku anggarkan dari kebutuhan istri sebulan itu. Tapi kalau ngambil dari sisa anggaran tuh aku nunggu semuanya keperluanku terpenuhi dulu. Oke, ini kita masukkan. Salah binder saya. Aku lupa udah. Maaf. Aku lupa udah udah mindahin. Oke, ini dia untuk 100 amplopnya. Kita masukin ke dalam ziplock. Oke, ini dia yang udah terisi. Oke, nah kita simpan dia baik-baik ya. Oke. Nah ini ada sisa 20.000, mau aku masukkan ke dana jaga-jaga aja. Jadi ya ini dia yang aku bilang untuk dana jaga-jaga itu nanti dana darurat yang bisa aku ambil gitu ya. Jadi setelah gajian tuh aku sekarang bikin satu rules lagi. Jadi setelah menerima gajian, dana darurat aku bagi dua, yang satu untuk bisa untuk jaga-jaga sama 1 bulan yang bisa aku ambil gitu ya untuk kejadian tak terduga. Nah dan yang satu itu aku aku simpen ke bank, jadi nggak bisa diambil gitu. Dan nominalnya yang aku taruh ke bank memang lebih sedikit daripada yang untuk yang jaga-jaga. Kenapa? Karena ya memang kalau kita nabung di awal terus besar gitu, terus tahu ujung-ujungnya nanti di belakang diambil juga, jadinya sama aja gitu. Jadi aku menabung secara sadar aja, yang penting sesuai dengan kebutuhan dulu. Oke, jadi itu aja dulu untuk budgeting aku di bulan Desember untuk minggu pertama. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, kasih saran ataupun pertanyaan apapun yang nanti insya Allah kalau bisa aku jawab, aku jawab. Oke, semangat terus untuk yang lagi belajar budgeting. Kita terus berusaha, aku pun juga begitu. Nggak apa-apa boncos, nggak apa-apa masih amburadul, yang penting kita udah secara sadar mau mengelola keuangan kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.